Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini pada pembelajaran jarak jauh ini akan saya bahas tentang materi definit positif dan negatif, kemudian tentang menyusun rumus fungsi atau menentukan rumus fungsi, dan kemudian penerapan rumus fungsi dalam masalah kontekstual. Nah, untuk yang materi yang pertama, ini akan saya bahas tentang definit positif dan negatif. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana cara menyajikan beberapa atau soal fungsi kuadrat ya. Ini definit positif dan negatif. Fungsi kuadrat itu biasanya kita tuliskan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Kemudian ini fungsi kuadrat dikatakan definit positif jika D-nya itu kurang dari 0 dan A-nya lebih dari 0, atau A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0. D ini apa? D ini adalah diskriminan, di mana rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Kemudian seluruh grafiknya akan berada di atas sumbu X, seperti ini bentuknya ya. Jadi grafiknya akan di atas sumbu X dan seluruh nilai Y-nya selalu positif. Nah, kemudian definit negatif, jadi fungsi kuadrat bisa kita sebut definit negatif jika diskriminannya ini kurang dari 0 dan A-nya kurang dari 0. Kemudian seluruh grafiknya akan berada di bawah sumbu X seperti ini ya. Dan seluruh nilai Y-nya selalu negatif. Seperti itu ya. Nah, kemudian supaya kalian lebih memahami, ini saya berikan contoh nih. Kita akan coba memeriksa apakah persamaan Y sama dengan min X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 6 ini termasuk definit positif atau definit negatif atau tidak kedua-duanya. Maka caranya adalah tadi, untuk menentukan definit positif atau negatif, kita bisa menentukan dari A dan diskriminannya. Dari sini, kita tuliskan dulu, kita jawab. Ini adalah persamaannya, Y sama dengan min X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 6. Kemudian kita sebutkan A-nya adalah negatif 1, ini min ya. Kemudian B-nya adalah negatif 4, C-nya adalah negatif 6. Kalau A-nya negatif 1, tadi berarti apa nih? Ini adalah syarat pertama sudah terpenuhi untuk yang definit negatif. Kita tuliskan aja. Karena A sama dengan min 1, sehingga bisa kita tuliskan bahwa A-nya kurang dari 0. Ini A-nya min 1 kan kurang dari 0, maka A-nya kurang dari 0. Kemudian syarat yang kedua, jadi dua syarat harus terpenuhi. Kita tuliskan di sini. D. Jadi setelah menentukan A-nya, kita tentukan D. D ini adalah diskriminan. D rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Tinggal kita masukkan A, B, C-nya sudah ada. B kuadrat, B-nya adalah min 4, maka min 4 pangkat 2 dikurung seperti ini. Dikurangi 4 dikali A, A-nya adalah negatif 1, dikali C, C-nya adalah negatif 6, seperti ini. Min 4 pangkat 2 adalah min 4 dikali min 4. Min kali min plus, 4 kali 4, 16. Kemudian di sini perlu kalian perhatikan, min kali min plus, plus kali min, min, maka di sini min. Kemudian tinggal angkanya yang kalian kalikan. 4 kali 1, 4, 4 kali 6, 24, maka dikurangi 24. 16 dikurangi 24 adalah negatif 8. Jadi D-nya ini diskriminannya adalah negatif 8. Negatif 8 ini ternyata merupakan kurang dari 0, maka D-nya kurang dari 0. Karena, nah, kesimpulannya, karena A kurang dari 0 dan diskriminannya juga kurang dari 0, sehingga fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 6, ini termasuk definit negatif. Oh, jadi ini merupakan definit negatif. Ini cara memeriksa apakah fungsi kuadrat itu termasuk definit positif atau definit negatif atau tidak kedua-duanya. Paham ya? Kemudian lanjut. Contoh yang kedua.
Tentukan batas nilai M agar fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah M ini bernilai positif atau definit positif. Kita disuruh menentukan M-nya ini berapa supaya persamaan ini termasuk definit positif. Ya sudah, syarat dari definit positif tadi apa? A-nya harus sama dengan 0. Kemudian D-nya juga harus lebih dari 0 ya. Tuliskan di sini. Jawab. Nah, sama seperti tadi, fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X ditambah M, berarti A-nya adalah 1, di 1 ya. Kemudian B-nya adalah 2, C-nya adalah M. Maka, tuliskan di sini. Nah, syarat agar fungsi kuadrat definit positif, A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Kalau A-nya lebih dari 0 ini sudah terpenuhi. Ini A-nya 1. 1 ini lebih dari 0. Tuliskan di sini. Ini yang pertama ya, atau yang I. A lebih dari 0. Syarat ini sudah terpenuhi karena A-nya sama dengan 1. Nah, kemudian syarat yang kedua sekarang. Syarat kedua itu supaya definit positif, D-nya harus kurang dari 0. Maka rumus dari D adalah B kuadrat dikurangi 4AC kurang dari 0. Jadi harus nilai ini harus kurang dari 0. Maka kita tuliskan di bawahnya, kita hitung B kuadrat dikurangi 4AC kurang dari 0. Tinggal kita masukkan ini. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, kita masukkan. B-nya tadi 2, maka 2 pangkat 2 seperti ini dikurangi 4 kali A, A-nya 1, C-nya M ya. Tetap dimasukkan M-nya ini. Meskipun huruf ini seperti ini, kurang dari 0. Kita akan mencari M ini. 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4, seperti ini ya. 2 pangkat 2 ini 4, dikurangi 4 kali 1, 4, 4 kali M, 4M, kurang dari 0. Nah, kemudian, setelah bentuk seperti ini 4 ini kalian pindah ke ruas kanan, seperti ini ya. Dipindah ruas kanan, min 4M turun ya, seperti ini tetap. Karena min 4M tidak pindah ruas, yang pindah ruas adalah positif 4. Positif 4 yang ini kalau pindah ruas ke kanan menjadi min 4. Nah, kemudian perhatikan di sini. Kalau di sini ini min 4, maka kalau dipindah ke kanan ini menjadi pembagian. Nah, kalau misalkan min 4 ini dipindah ke kanan jadi pembagian, maka tanda yang ini harus dibalik. Ingat ya, kalau ini negatif, maka ini harus dibalik. Awalnya kurang dari harus dibalik menjadi lebih dari, seperti ini. M sama dengan lebih dari. Nah, kenapa kok jadi lebih dari? Karena di sini min 4 negatif. Nah, kalau negatif, pembaginya negatif seperti ini, maka harus dibalik. Min 4 dibagi min 4 hasilnya 1. Nih, balikan di sini. M lebih dari 1. Inilah hasilnya. Jadi, karena syarat 1 sudah terpenuhi, maka berdasarkan syarat kedua, batas nilai M adalah M lebih dari 1. Jadi ini jawabannya. Jadi M-nya harus lebih dari 1, bisa 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Paham ya? Kemudian lanjut. Nah, kemudian yang materi selanjutnya menentukan rumus fungsi kuadrat. Nih, ada 3 jenis nih cara menentukannya. Yang pertama, menentukan rumus fungsi kuadrat jika memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0 serta melalui titik yang lain di titik X, Y. Jadi, menentukan rumus fungsi jika memotong sumbu X di dua titik seperti ini, X1,0 dan X2,0 serta melalui titik lain di titik X, Y. Maka caranya bagaimana? Jika diketahui titik potong dengan sumbu X di X1,0 dan X2,0 serta melalui titik yang lain di titik X, Y, maka rumus fungsi kuadratnya adalah seperti ini. Y sama dengan A dalam kurung X kurangi X1, kemudian buka kurung X kurangi X2. Jadi, ini rumus untuk menentukan rumus fungsi jika melalui dua buah titik dan melalui titik yang lain seperti ini. Contohnya, tentukan persamaan parabola. Persamaan parabola ini sama dengan persamaan fungsi kuadrat ya.
yang memotong sumbu X di 1,0 dan min 5,0 serta memotong sumbu Y di 0, min 5. Sudah sesuai dengan ini, memotong sumbu X di 2 titik, ini 2 titik, memotong sumbu Y di 1 titik yang lainnya ini. Nah, ini ya. Maka langkah pertama kalian tuliskan, kita jawab di sini. Diketahui tadi memotong sumbu X di 1,0 ya. Berarti ini X1-nya ini adalah 1, Y1-nya ini 0. Ini ya. Kemudian memotong lagi di sumbu X di titik min 5,0. Berarti X2-nya ini min 5, Y2-nya ini 0. Kemudian memotong di sumbu Y juga di titik 0, min 5. Oh, berarti X-nya 0, Y-nya min 5. Kemudian ditanya rumus fungsi kuadrat. Jadi setelah kalian tuliskan seperti ini, diketahui, ditanya, baru kemudian kalian jawab. Menentukan nilai A terlebih dahulu ya. Menentukan nilai A terlebih dahulu. Caranya, tuliskan dulu rumusnya tadi itu. Y sama dengan A dalam kurung X kurangi X1 dikali X kurangi X2. Jadi kalian masukkan saja semuanya. Ini X-nya masukkan, X1-nya masukkan, X2-nya masukkan. Ini X1-nya masukkan, Y2, kemudian X-nya juga, Y-nya juga. Jadi masukkan semua nih. Y-nya berapa tadi? Y-nya ini min 5. Tuliskan pas di bawahnya ini, min 5. Min 5, kemudian karena kita mencari A, A-nya tetap. X-nya tadi 0. Nah, X1-nya tadi 1, berarti 0 kurangi 1. X-nya tadi 0, 0 dikurangi, X2-nya adalah min 5, maka harus dikurung seperti ini. Kemudian, min 5 turun lagi tetap min 5 seperti ini, nggak ada perubahan, sama dengan A. Nah, 0 kurangi 1, hasilnya 1. 0, min kali min, ya. Jangan lupa, kalian ini biasanya salahnya di sini. Min kali min adalah plus, berarti plus 5. Kemudian, min 5 turun lagi, A kali 1 tetap ya, kemudian 0 tambah 5 ini 5, kemudian kita kalikan ini, hasilnya min 5, kemudian A dikali 1 kali 5, ini 5, A dikali 5, berarti seperti ini ya. Kemudian hasilnya adalah, ini A, ini harus kita pindah ruas nih, karena kita mencari nilai A, operasinya perkalian, maka 5 yang ini pindah ruas ke kiri, menjadi pembagi seperti ini, A min 5 dibagi 5. Hasilnya adalah A-nya sama dengan min 1. Ini ya, min 5 dibagi 5 hasilnya min 1. Seperti itu. A-nya sudah ketemu min 1. Nah, sekarang menentukan rumus fungsi kuadratnya. Tinggal kita masukkan. Rumusnya sama. Tadi Y sama dengan A dikali X kurangi X1 dikali X kurangi X2. Y-nya dan X ini nggak usah dimasukkan lagi. Yang dimasukkan hanya A, X1, dan X2. Seperti ini. Y tetap Y, kemudian A-nya adalah min 1, X-nya tetap. X1-nya itu tadi itu 1, berarti X kurangi 1. X-nya tetap, kemudian min kali min, dikurangi. X2-nya tadi min 5. Seperti ini dikurung ya. Y sama dengan, nah ini, min 1, terus lagi, kemudian X kurangi 1 ini, kemudian min kali min. Ingat ya, jangan sampai salah. Kalian sering salahnya di sini. Min kali min berarti plus X plus 5. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana ini? Ingat ya. Ini kita kalikan seperti ini. Ini X kali X. Ini X yang warna merah kalikan dengan X yang warna ungu. Kita kalikan. Nah, seperti ini ya. Kemudian X yang warna merah kalian kalikan ke 5. Nah, seperti ini. Jadi dikalikan X kali X, X kali 5. Kemudian, sekarang yang min 1-nya ini, min 1-nya juga ketika kita kalikan, min 1 kalikan dengan X yang ini. Nah, seperti ini, kalikan. Kemudian min 1 yang ini juga kalikan dengan 5 yang ini. Nah, seperti ini. Jadi, urut seperti itu. Baru kita tuliskan di bawahnya sini. Y turun. Kemudian min 1, nah ini tadi X kali X nih, X kali X tuliskan di sini. Kemudian X kali plus 5, oh plus 5 dulu yang tulis, plus 5 dikali X yang warna merah. Kemudian min 1 dikalikan X, min 1 kali X. Kemudian min 1 kali 5. Baru kita tuliskan hasilnya di bawahnya. Y tetap Y sama dengan
min 1 tetap, dalam kurung X kali X, X kuadrat, 5 kali X, 5X ditambah ya, min 1 kali X, min 1X, min 1 kali 5, min 5. Di bawahnya lagi tuliskan Y sama dengan min 1 dalam kurung X kuadrat. Nah ini 5X dikurangi 1X berarti 5 kurangi 1, 4X ya. Dikurangi 5 seperti ini. Baru di bawahnya kita kalikan nih. Min 1 yang di ini, min 1 dikali X kuadrat. Nih. Kemudian min 1 juga kalikan dengan 4X. Nih 4X kali min 1. Kemudian min 5 kalikan min 1 juga. Jadi semua yang di dalam kurung ini kita kalikan min 1. Jadi hasilnya min 1 kali X kuadrat berarti min X kuadrat. Satunya boleh nggak ditulis. Kemudian 4X kali min 1 plus kali min. 4X kali 1, 4X. Min kali min plus 5 kali 1, 5. Jadi ini hasilnya. Nah, jadi rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan min X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5. Paham ya? Nah, kemudian nih, menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui titik balik atau titik puncaknya. Titik puncaknya ini P, Q. Nah, dan melalui sebuah titik juga X, Y. Rumusnya seperti ini. Jika diketahui titik puncaknya P, Q, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Y sama dengan A dalam kurung X dikurangi P pangkat 2 ditambah Q. P dan Q ini titik puncak, kemudian X dan Y tadi ini melalui sebuah titik tadi itu ya. Kemudian contohnya, supaya lebih paham, tentukan rumus fungsi kuadrat yang berpuncak di 1,2 dan memotong sumbu Y di 0,3. Sama, karena di sini ada A, kita tentukan dulu nilai A-nya. Jawab ya. Kemudian diketahui dulu, ya lupa ya, diketahui dulu. Titik baliknya berarti 1,2 ini titik puncaknya ya. Berarti ini P-nya 1, Q-nya 2 ya, sesuai dengan ini. Kemudian memotong sumbu Y. Titiknya 0,3 berarti X-nya 0, Y-nya 3. Kemudian menentukan nilai A-nya. Maka kita masukkan semua nih P, Q, X, dan Y ke rumus ini supaya A-nya ketemu. Caranya Y sama dengan A dalam kurung X kurangi P pangkat 2 ditambah Q. Maka Y-nya tadi ini 3, tulis 3 di sini. Y-nya tadi 3, tuliskan 3. Kemudian A-nya tetap A, X-nya 0, maka 0, P-nya 1, tutup kurung pangkat 2 ditambah Q-nya 2. Kemudian hasilnya saya taruh di bawah di sampingnya ya supaya nggak terpisah-pisah. 3 tetap 3, tulis di sini sama dengan A. Nah, ini 0 kurangi 1, 1 pangkat 2 ya. Ditambah 2. Kemudian 3 tulis lagi A 1 pangkat 2 tetap 1, A kali 1 ditambah 2. Kemudian saya taruh sampingnya lagi. 3 tulis lagi 3, kemudian A dikali 1 hasilnya A ditambah 2. Di bawahnya lagi, ini karena kita mencari A, maka ini positif 2 ini kita pindah ke ruas kiri. Awalnya positif jadi negatif, maka 3 dikurangi 2. Hasilnya A-nya adalah 1. Oh, A-nya 1. Berarti nanti kita masukkan A-nya di sini 1. Lanjut ya. Langkah selanjutnya, menentukan rumus fungsi kuadratnya. Maka tuliskan rumusnya. Y sama dengan A dalam kurung X kurangi P pangkat 2 ditambah Q. Maka kita masukkan aja. Tapi Y dan X nggak perlu dimasukkan lagi ya. Yang akan masukkan hanya A, kemudian P dan Q. Kita masukkan. Y sama dengan A-nya tadi 1, X-nya tetap X, kemudian P-nya tadi 1, X kurangi 1, tutup kurung pangkat 2, Q-nya 2. Baru kemudian bagaimana cara menyelesaikan ini? Ini yang dalam kurung ini kita selesaikan dulu. Nah, kalian harus ingat ini di sini. Nah, ingat. Nah, jadi ini bentuk ini kalian menyelesaikannya harus ingat bentuk ini. Ya, harus ingat-ingat nih. Kalian catat di bukunya.
Jadi kalau ada X plus A pangkat 2, maka caranya X pangkatkan 2, kemudian 2 ini kalikan A kalikan X nih, ditambah 2 kali A kali X ditambah A pangkat 2. Kalau tandanya min, X min A pangkat 2, maka X kuadrat tetap ya. Kemudian tandanya min di sini. Min 2 kali A kali X ditambah, nah ini ya, ditambah A pangkat 2. Seperti itu. Karena tandanya min di sini, maka kita tuliskan seperti ini nih. Di bawahnya. Y sama dengan 1, maka X pangkat 2. Nih, X pangkat 2. Kemudian min 2 kali A kali X. Min 2, A-nya di sini 1 nih. Ini 1 ya. Min 2 kali 1 kali X. Ditambah 1 pangkat 2. Ditambah 2. Tetap ini kita selesaikan dulu nih, yang dalam kurung. Maka Y sama dengan 1, tulis lagi. Turun ya. Dalam kurung X pangkat 2. Min 2 kali 1 kali X. Min 2X. Ditambah 1 pangkat 2. Hasilnya 1. Ditambah 2. Kemudian ini yang di luar kurung dengan dalam kurung kita kalikan semua. Nah, kita kalikan. 1 kali X kuadrat dikurangi 2X kali 1, kemudian 1 kali 1, ditambah 2. Kemudian hasilnya 1 kali X kuadrat, nih Y sama dengan 1 kali X kuadrat, min 2X kali 1, min 2X, ditambah 1 kali 1, 1, ditambah 2. Hasilnya di bawahnya, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X, 1 tambah 2, hasilnya 3. Oh, jadi rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Paham ya? Ini untuk menentukan rumus fungsi yang kedua. Kemudian lanjut. Yang ketiga, menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik yang dilalui parabola. Jadi ada 3 titik nanti, kemudian kita disuruh menentukan rumus fungsinya. Jadi dengan cara mensubstitusikan, substitusi itu artinya memasukkan ya, memasukkan titik-titik yang melalui parabola ke dalam persamaan ini. Ini kan bentuk umum persamaan fungsi kuadrat nih. Sehingga diperoleh 3 persamaan nanti. Lalu diselesaikan dengan metode eliminasi dan metode substitusi. Sebenarnya metode eliminasi dan substitusi ini baru kita pelajari nanti ya di bab selanjutnya. Apa kita pelajari dulu nih. Lanjut. Kita coba kerjakan. Nih, ada 3 titik ya. Tentukan persamaan bola yang melalui titik 0,1, 1,0, dan 3,10. Nah, ini ada 3 buah titik yang dilalui oleh parabola itu. Maka bagaimana cara menentukan persamaannya? Maka seperti yang dikatakan tadi di awal, substitusikan atau masukkan titik-titik ini ke dalam rumus umum dari fungsi kuadrat. Seperti ini, dijawab ya. Misalnya, persamaan parabola umumnya Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Baru kemudian kita kerjakan, kita masukkan dulu ini, titik yang pertama, 0,1, nih ya, titik yang 0,1, berarti X-nya 0, Y-nya 1, seperti ini. Kita masukkan ke dalam persamaan bola ini, parabola ini. Maka, substitusikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 ke persamaan ini. Maka, kita tuliskan, Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. X-nya ganti 0, Y-nya ganti 1, seperti ini. Y-nya kan 1, maka Y 1 sama dengan A. X-nya kan 0, 0 pangkat 2 ditambah B kali X, X-nya 0 tambah C. Nah, kemudian A 0 pangkat 2, 0 juga, ditambah B kali 0 tambah C. Kemudian A kali 0, 0, B kali 0 juga 0. Ini berarti 1 tulis lagi sama dengan 0. Hasil ini B kali 0, 0 sama dengan ditambah C. 0 tambah 0 tambah C berarti ya C. Maka C-nya ini sama dengan 1. Oh, sudah ketemu C-nya sama dengan 1. Dan ini adalah persamaan ke 1. Nah, seperti ini. Ya. Jadi, untuk yang titik pertama, menentukan persamaan yang ke 1. Nah, kemudian, kita masukkan yang titik kedua sekarang. Melalui titik 1,0, berarti X-nya ini sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0. Substitusikan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0 ke persamaan ini. Nah, berarti tuliskan dulu Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C.
X-nya diganti 1, Y-nya diganti 0. Maka penulisannya seperti ini. X, Y-nya ini 0. Tuliskan 0. A dikali X kuadrat, maka X-nya 1, 1 pangkat 2, ditambah B kali X-nya ini 1, ditambah C. Kemudian 0 tulis lagi, 0 sama dengan 1 pangkat 2, 1. A kali 1, ini ya. Ditambah B kali 1, ditambah C tulis lagi. Di bawahnya, A kali 1, ini A, ini 0 tulis lagi, sama dengan A, B kali 1, B, tambah C. Oh, ini sudah ketemu nih. Ini adalah persamaan kedua. Nah, kemudian tadi titik yang ketiga. Titik yang ketiga tadi itu melalui titik 3,10, berarti X-nya 3, Y-nya 10. Sama kayak tadi, masukkan persamaan ini. Substitusikan atau masukkan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 10 ke persamaan ini. Ya, jadi ini yang 3 titik ini caranya panjang, cukup panjang. Tuliskan di sini, Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, X-nya ganti 3, Y-nya ganti 10. Maka di sini tuliskan Y-nya bawahnya 10 sama dengan A X kuadrat, maka X-nya diganti 3, 3 pangkat 2 ditambah B kali 3 tambah C. Di bawahnya 10 plus lagi sama dengan 3 pangkat 2, 9, berarti A kali 9 ditambah B kali 3 tambah C. Seperti ini ya. Kemudian di bawahnya 10 sama dengan A kali 9, 9A, B kali 3, 3B, ditambah C. Oh, berarti ini adalah persamaan yang ketiga. Sudah ketemu persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Berarti langsung kita gunakan atau kita selesaikan. Langkah selanjutnya, nah ini, tadi di persamaan 1 kita punya C sama dengan 1. Oh, berarti masukkan C sama dengan 1 ke persamaan 2. Tadi persamaan 2 kan ini nih, bentuknya nih. 0 sama dengan A tambah B tambah C. C-nya kita ganti 1 nih. Ini kan persamaan 2 tadi nih. Tuliskan persamaan 2, C-nya ganti 1. Seperti ini. 0 sama dengan A ditambah B ditambah C. C-nya adalah 1 diganti 1. Seperti ini. Nah, kemudian 1 ini kalian pindah ke ruas kiri. Nah, awalnya positif jadi negatif. Nah, seperti ini. 0, negatif 1, nih positif 1, negatif 1. Nah, hasilnya di bawahnya min 1 sama dengan A ditambah B, ini persamaan ke-4 ya. Jadi setelah C dimasukkan akan menghasilkan persamaan ke-4. Nah, kemudian masukkan juga C ke persamaan 3. Barusan kan dimasukkan ke persamaan 2, sekarang ke persamaan 3. Persamaan 3 hasilnya 10 sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C. C-nya kita ganti dengan 1, sama seperti yang di atas tadi ini. Tuliskan 10 sama dengan 9A ditambah 3B, C-nya diganti 1. Nah, kemudian positif 1 ini pindah ruas ke sini, hasilnya menjadi negatif. Maka 10 negatif 1 ini, awalnya positif 1, pindah ke sini jadi min 1, sama dengan 9A ditambah 3B. 10 kurangi 1, hasilnya 9, sama dengan 9A ditambah 3B. Ini menghasilkan persamaan ke-5. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah persamaan ke-4 dan persamaan ke-5 ketemu tadi ya. Nah, dari persamaan 4 dan persamaan 5, kita eliminasi yang B ya. Kita eliminasi variabel B. Maka kita tuliskan dulu persamaan ke-4. Min 1 sama dengan A ditambah B, ini adalah persamaan ke-4. Kemudian persamaan 5 tuliskan juga di bawahnya sini. 9 sama dengan 9A ditambah B, tambah 3B maksudnya. Nah, ini ya, ini adalah persamaan ke-5. Nah, kemudian untuk mengeliminasi variabel B, untuk menghilangkan B ini, maka bilangan di depan B ini harus sama. Bilangan di depan yang B yang bawah ini, B adalah 3. Yang sini, ini kan 1. 1, yang sini 3, berbeda. Maka harus kita samakan dulu. Supaya 1 sama dengan 3 di sini, maka harus kita kalikan yang sini adalah kalikan 3. Maka yang semua ini kita kalikan 3, yang bawah kalikan 1. Ini. Yang ini, ruas kiri maupun ruas kanan, kita kalikan dengan 3, kemudian yang bawah kita kalikan 1 ya. Maka bentuknya, min 1 kali 3 adalah min 3, sama dengan, ini, A kali 3 adalah 3A, ditambah B kali 3 adalah 3B. Yang bawah 9 kali 1 adalah 9, sama dengan 9A kali 1 adalah 9A,
3B kali 1 adalah 3B. Nah, ini tujuannya menyamakan bilangan di depan B nih, atau koefisien dari B. Koefisiennya harus sama. Kalau koefisiennya sudah sama seperti ini, baru kita bisa hilangkan. Supaya ini hilang atau sama dengan 0, harus diapakan? Kalau di sini plus-plus, maka ya harus dikurangi. Nah, kita kurangi seperti ini. Nah, kita kurangi ya. Kalau di sini beda nanti ya, plus min, maka kalau di sini plus, di sini min, maka di sini plus. Kalau di sini min, maka di sini min. Seperti itu. Jadi kalau tandanya sama, di sini min, di sini juga min. Kalau di sini plus, maka di sini min. Tapi kalau berbeda tanda, ya plus. Seperti itu ya. Maka kita kurangi sekarang. Min 3 dikurangi 9. Min 3 dikurangi 9. Maka tuliskan bukan utang ya. Negatif 3 dikurangi 9 hasilnya min 12. 3A dikurangi 9A, 3 kurangi 9 adalah min 6. Kemudian 3B dikurangi 3B hasilnya 0 atau habis. Nah, kemudian ini min 6A. Min 6-nya kan tujuan kita mencari A ini. Min 6-nya kita pindah ruas ke sini. Nah, menjadi dibagi A sama dengan min 12 dibagi min 6. Hasilnya adalah 2. Oh, jadi A-nya sama dengan 2. Kemudian, karena A sudah sama dengan 2, kita masukkan, substitusikan A sama dengan 2 ke persamaan 4. Nih, persamaan 4 kan ini. Kita masukkan, tuliskan di sini. Min 1 sama dengan A tambah B. A-nya sama dengan 2, maka A-nya diganti 2. Min 1 sama dengan A-nya sama dengan 2, diganti 2, maka 2 ditambah B. Nah, 2-nya ini kita pindah ke sini. Kita pindah ke ruas kiri. Awalnya positif jadi negatif. Min 1, negatif 2 sama dengan B. Negatif 1 dikurangi 2, hasilnya negatif 3. Oh, jadi B-nya ini sama dengan negatif 3. A-nya ketemu, B-nya sudah ketemu juga. B-nya sama dengan min 3. Nah, kemudian sekarang sudah kita temukan nilai A-nya sama dengan 2. Maaf ya. Nah, gini ya. Saya ulangi lagi. Ini A-nya sudah ketemu sama dengan 2, B-nya juga sama dengan 3, seperti ini. Nah, kemudian sekarang sudah kita temukan nilai A-nya sama dengan 2, B-nya min 3, kemudian C-nya di awal tadi sama dengan 1. Substitusikan nilai A, B, dan C ke persamaan parabola Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, sehingga, jadi maksudnya gini, A-nya kita ganti dengan 2, ini A diganti dengan 2, kemudian B-nya diganti dengan min 3, C-nya diganti 1. Diperoleh seperti ini. Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Y-nya tetap tuliskan Y, kemudian A-nya diganti 2, ini 2, kali X pangkat 2, kemudian B-nya diganti min 3, plus, karena min dikurung, C-nya dengan 1. Kemudian 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat. Ditambah min 3x ya, min 3 kali x, min 3x, karena min tetap dikurung, ditambah 1. 2 kali x, 2x kuadrat, ini plus kali min 3x ditambah 1. Oh, jadi persamaan parabola tersebut adalah Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1. Seperti itu ya, paham ya? Kemudian materi yang selanjutnya, atau materi yang terakhir, penerapan fungsi kuadrat. Ini langkah pertama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari atau masalah kontekstual adalah menerjemahkan ke dalam bahasa matematika sehingga diperoleh model matematika. Ini ya, rumus yang sering digunakan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Nih, jadi dua rumus inilah yang kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Kemarin ketika menggambar fungsi kuadrat, grafiknya ada sumbu simetri, istilah sumbu simetri atau penyebab ekstrimnya. X sama dengan min B per 2A. Kemudian ada
nilai ekstrim atau Y ekstrim atau Y maksimum atau Y minimum. Kita pakai B kuadrat dikurangi 4AC dibagi min 4A, seperti itu ya. Keterangannya, kalau A-nya sama dengan 0, maka mempunyai Y ekstrim atau Y minimal, sama dengan Y minimal. Kalau A-nya kurang dari 0, maka mempunyai Y ekstrim sama dengan Y maksimum. Jadi kalau A-nya lebih dari 0, punya Y minimum. Kalau kurang dari 0, punya Y maksimum. Contoh, sebuah bola dipukul ke atas sampai ketinggian H meter dan ditentukan oleh rumus H sama dengan 20T dikurangi T kuadrat dalam waktu T detik. Ini kan bentuk fungsi kuadrat ini kan ya. Ini ada pangkat 2, kemudian variabelnya T dan H ya. Yang ditanyakan adalah tentukan tinggi bola setelah 5 detik. Yang B, tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai bola tersebut. Yang C, pada detik keberapakah bola mencapai tinggi maksimum? Kita jawab yang A dulu. Tinggi bola setelah 5 detik. Tuliskan aja, tinggi bola setelah 5 detik. Berarti T-nya adalah 5 detik ini. Waktu itu kan T. Disimbolkan dengan huruf T kecil. 5 detik. Maka T-nya ini tinggal ganti aja dengan 5. Tuliskan dulu rumusnya. H sama dengan 20T dikurangi T kuadrat. Sama dengan T-nya kita ganti 5. 20 kali T, T-nya 5, dikurangi 5 pangkat 2, T-nya kali 5. Sama dengan 20 kali 5, 100, 5 pangkat 2 adalah 5 kali 5, hasilnya 25. Hasilnya adalah 75 meter. Jadi, tinggi bola setelah 5 detik adalah 75 meter. Jadi, tinggi bola yang dipukul ke atas tadi itu, setelah 5 detik tingginya mencapai 75 meter. Yang B sekarang, tinggi maksimum yang dapat dicapai bola. Berarti tinggi maksimum, ada kata-kata maksimum. Berarti kita pakai tadi itu, Y maksimum. Rumusnya adalah, nih, kita tuliskan dulu nih, persamaan tadi itu ya. H sama dengan 20T dikurangi T kuadrat, berarti A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan 20, C-nya 0 di sini. Mana Pak kok nggak ada C-nya? Oh, berarti di sini ya anggap aja 0 di sini. C-nya 0 ya. Kemudian ingatlah nilai ekstrim, nilai maksimum, nilai minimum. Ini ya. Y ekstrim. Rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC per min 4A. Inilah rumus yang kita gunakan jika ada kata-kata maksimum, ada kata-kata minimum. Kita pakai yang ini. Ya. Maka tuliskan, tapi diganti dengan jangan Y ekstrim, tapi diganti dengan ini. H maksimum atau tinggi maksimum. H maksimum sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC per min 4A. Ini tinggi maksimum ya, bukan H ini sebenarnya. Ini tinggi maksimum. Sama dengan B-nya adalah 20 pangkat 2 dikurangi 4. Nah, kali A-nya adalah min 1 digolong, kalikan C-nya 0. Dibagi min 4 kali A-nya adalah min 1. 20 pangkat 2, 400. Nah, ini kan min 4 kali min 1, kalikan 0. Kalau dikalikan 0, berarti ya ini sudah hasilnya 0. Maka per min 4 kali min 1, min kali min plus 4 kali 1, 4. Jadi 400 dibagi 4 adalah 100. Oh, jadi tinggi maksimumnya yang dapat dicapai bola adalah 100 meter. Ini yang B tadi ya, paham ya? Kemudian untuk yang detik keberapa bola mencapai tinggi maksimum, berarti penyebabnya berapa detik nih. Nah, sama, tuliskan dulu ini A, B, C-nya kata tadi itu. Kemudian ingat, kita gunakan sumbu simetri atau penyebab ekstrimnya. X sama dengan min B per 2A. Tapi kita ganti X-nya ini. Bukan X, tapi ganti T. Detik kan T ya. Maka T sama dengan min B per 2A. Kita masukkan, B-nya adalah 20, berarti min 20. 2 kali A-nya adalah min 1, 2 kali min 1. Kemudian min 20 tetap, kemudian 2 kali min 1, min 2. Min 20 dibagi min 2. Min kali min plus 20 bagi 2, 10. Oh, berarti hasilnya 10. Berarti bola mencapai tinggi maksimum pada detik ke 10. Jadi seperti ini. Ini materi yang terakhir ya. Baik,
Sampai sini dulu penjelasan saya tentang materi definite positif, definite negatif, kemudian menentukan rumus fungsi kuadrat, dan yang terakhir adalah penerapannya dalam masalah kontekstual. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.